Dengan adanya internet, kita bisa terhubungkan dengan teman kita yang jauh di sana. Dan bahkan kita juga bisa kepo mantan-mantan pacar kita yang sudah lama tidak bertemu. Tapi kita juga bisa pakai internet untuk pengembangan skill kita, pengembangan diri kita. Tapi banyak juga nih yang mendebatkan internet gitu punya dampak positif, apa punya dampak negatif gitu dalam hidup. Tapi menurut saya akan lebih baik jika pertanyaannya diganti. Bagaimana cara kita membuat internet memberikan dampak yang positif terhadap hidup kita dan kehidupan orang lain. Maka dari itu, kualitas dari informasi yang kita terima dan kita bagikan membentuk kualitas hidup kita. Yuk kita bahas bersama. Ketika internet membuka akses kepada informasi dan disebar secara bebas, maka bagaimanapun kita pasti akan terekspos terhadap suatu bahaya, seperti misinformasi atau kesalahan yang tidak sengaja dalam menyebarkan informasi, atau disinformasi memang sengaja gitu adanya kesalahan dalam informasi, ataupun propaganda dan ujaran kebencian yang sering kita temukan di sosial media. Ketika kita bicara tentang informasi, yang perlu kita pertanyakan adalah berita palsu juga, yang mana berita yang benar-benar salah gitu, yang mana sangat problematik. Tapi kita tidak hanya akan membicarakan berita palsu, tapi juga kita akan membahas tentang kualitas informasi. Nah, di video sebelumnya kita tuh kayak ngebahas filter dasar dalam informasi ya. Nah, pertanyaan yang perlu kita lontarkan dalam pikiran kita ketika menerima suatu informasi adalah pertama, siapakah orang yang membuat informasi tersebut? Apakah dia anonim dalam medsos gitu? Apakah dia seorang jurnalis? Apakah dia teman kamu? Apakah dia konten sponsor gitu? Pertanyaan yang harus kamu pertanyakan adalah mereka mengapa ya ngebagiin informasi tersebut gitu. Nah, habis itu yang kedua adalah apa bukti dari klaim yang mereka buat? Karena banyak banget gitu ya selebritis atau influencer yang bikin klaim, misalnya kayak makan lollipop bisa menurunkan berat badan, tapi apa buktinya gitu dari klaim tersebut? Kan tadi udah tahu tuh ya siapa dibalik informasi, dan kita coba pelan-pelan identifikasi klaim apa yang sebenarnya dibuat, apakah klaim faktual atau opini. Klaim faktual itu contohnya adalah misal BTS itu adalah boy band. Nah, mendengarkan lagu-lagu BTS dapat membuat kulit Anda menjadi bersih, itu adalah opini, meskipun benar. Nah, yang ketiga adalah bagaimana klaim tersebut dibuat dan ditulis dalam artikel sumber lain. Apakah sumber lain mengatakan hal yang sama dengan sumber tersebut ataukah completely berbeda? Jadi, akan lebih baik jika kita melihat dari berbagai sumber. Dalam hal ini kita bisa membaca secara lateral. Biasanya nih, kalau kita baca buku, kita akan membaca secara vertikal ke bawah. Nah, itu kalau di dunia digital, di daring, dalam membaca website akan lebih baik kalau kita membaca lateral, yang artinya adalah membuka tab baru untuk mencari siapa di balik informasi tersebut dan apa yang sumber lain katakan tentang informasi tersebut, apakah sama atau berbeda gitu. Bahkan kita juga bisa mencari informasi lewat Wikipedia. Seiring dengan berjalannya waktu dan umur Wikipedia pun sudah dewasa dan juga sudah lebih tertata lah ya Wikipedia, sehingga sebenarnya dapat digunakan juga informasi yang ada di sana sebagai kayak riset awal yang akan kita lakukan tentang sebuah informasi gitu. Dan di Wikipedia pun terdapat bagian reference yang mana kita bisa lihat lebih jauh dengan membuka referensi tersebut. Biasanya juga ada dari jurnal artikel. Maka dari itu lakukanlah lateral reading. Ingat bahwa informasi itu adalah dibuat oleh seorang manusia, yang mana manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan dengan membaca secara tidak lateral di dalam website itu akan memberikan kekuatan kepada misinformasi dan disinformasi, yang mana bisa memanipulasi kesadaran kita dan membuat kita bisa jadi bagian dari masalah gitu, dan ngepost dan memberikan informasi tersebut kepada orang lain gitu. Dan juga meragukan sebuah informasi bukan berarti kita itu kayak menolak semua informasi yang ada, tapi lebih ke arah skeptis, yang mana kita tidak mudah untuk percaya akan sesuatu informasi ataupun data dan mempertanyakan informasi tersebut. Sedangkan kalau menolak semuanya biasanya itu adalah sinis gitu. Sinis itu
biasanya tidak mudah percaya apapun dan terhadap motif apapun. Kalau skeptis bisa membawa dampak positif terhadap hidup kita, sedangkan sinis lebih banyak negatifnya gitu, karena nge-bash aja semua informasi.